Tragedi di langit, duka di bumi. Sukhoi Superjet 100, sebuah kenangan yang tak terlupakan. Gunung Salak, saksi bisu tragedi di udara. Doa untuk para korban, semoga mereka beristirahat dengan tenang. Pesawat yang hilang, kenangan yang tak pernah hilang. Tanggal 9 Mei tahun 2012, pagi yang cerah sebelum badai tragedi. Halo guys, selamat datang di channel Miss Gip. Misteri Goib, channel yang membahas berbagai misteri. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu ya guys. Tragedi jatuhnya pesawat Superjet 100. Jakarta, Romeo Alpha 36801 request descent from 10.000 feet to 6.000 feet, kata Alexander Yablonchev, sang pilot Sukhoi, saat meminta menurunkan ketinggian kepada petugas di Menara Jakarta Approach, Bandar Udara Soekarno-Hatta. Usai menurunkan ketinggian, kecepatan pesawat di Menara Jakarta terpantau 290 knot atau 537 km per jam, separuh dari kecepatan maksimum. Saat itulah, Yablonchev terakhir kalinya berbicara dengan petugas menara pemantau. Permintaan agar pesawat berbelok ke arah kanan tak mendapat tanggapan. Seketika, pesawat Superjet 100 itu hilang dari radar pemantau. Calling Romeo Alpha 36801. Calling Romeo Alpha 36801. 3 kali dipanggil, pilot Yablonchev tak juga menyahut. Pilot tak mengetahui jika pesawat yang ia kendalikan mengarah dalam bahaya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) berhasil membuka rekaman kotak hitam black box. Sebelum pesawat jatuh, Alexander Yablonchev terdengar sempat berbincang dengan pilot asal Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Saat sedang berbincang, Yablonchev diduga mengabaikan peringatan bahaya dari dalam kokpit termasuk permintaan kopilot Alexander Kochetkov tentang cuaca. Saat itu, Yablonchev hanya punya waktu 38 detik untuk menghindari gunung di depannya. Bahkan, dia tak pernah menduga bahwa ada ancaman bahaya di depan. 7 detik menjelang tabrakan terdengar peringatan berupa suara, landing gear not down, yang berasal dari sistem peringatan pesawat, kata Ketua KNKT Tatang Kurniadi saat itu, dikutip Detik Jabar, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Suara peringatan itu dihiraukan pilot in command PIC. Bahkan ia mematikan TAWS karena menduga suara peringatan tersebut bersumber dari database yang bermasalah. Sejurus kemudian, pesawat meledak menghantam dinding puncak 1 Gunung Salak. Sukhoi baru dinyatakan hilang setelah 4 jam kecelakaan. Keesokan harinya, tanggal 10 Mei tahun 2012, pesawat itu dinyatakan jatuh bersamaan dengan penemuan titik lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat itu ditemukan dalam kondisi hancur dengan menewaskan 45 orang, terdiri dari 37 penumpang dan 8 awak pesawat. Tanggal 9 Mei tahun 2012 jadi terakhir kalinya pesawat Superjet 100 Sukhoi mengudara di langit Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses pencarian para korban memakan waktu 3 hari di lembah yang kini bernama Lembah Sukhoi. Pada tanggal 10 Mei tahun 2012 keesokan harinya, Badan Search and Rescue Nasional, Basarnas berhasil menemukan lokasi pesawat. Semua awak pesawat dan penumpang meninggal dalam kecelakaan ini serta pesawat dalam kondisi hancur. Pada tanggal 15 Mei tahun 2012, kokpit voice recorder CVR telah ditemukan dalam keadaan hangus akan tetapi memori modul dalam keadaan baik dan berisikan 2 jam rekaman dengan kualitas yang baik. Pada tanggal 31 Mei tahun 2012, Flight Data Recorder FDR ditemukan dalam keadaan baik dan berisikan 150 jam rekaman dari 471 parameters. Kedua flight recorder black box ini dibaca di laboratorium recorder milik KNKT oleh ahli dari KNKT dan disaksikan oleh ahli dari Rusia. Seluruh parameter berhasil didownload dan dari hasil download tersebut tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan sistem pada pesawat selama penerbangan. Hasil simulasi yang dilakukan setelah kejadian diketahui bahwa TAWS berfungsi dengan baik dan memberikan peringatan dengan benar. Simulasi juga menunjukkan bahwa benturan dapat dihindari jika dilakukan tindakan menghindar, recovery action, sampai dengan 24 detik setelah peringatan TAWS yang pertama. Pelayanan Jakarta Radar belum mempunyai batas ketinggian minimum untuk melakukan vektor pada suatu daerah tertentu dan minimum safe altitude warning, MSAW, yang ada pada sistem tidak memberikan peringatan kepada petugas Jakarta Approach sampai dengan pesawat menabrak. Catatan, vektor adalah perintah berupa arah yang diberikan oleh pengatur lalu lintas udara kepada pilot pada pelayanan radar.
Investigasi menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut, antara lain: A. Awak pesawat tidak menyadari kondisi pegunungan di sekitar jalur penerbangan yang dilalui dikarenakan beberapa faktor dan berakibat awak pesawat mengabaikan peringatan dari TAWS. B. Jakarta Radar belum mempunyai batas ketinggian minimum pada pesawat yang diberikan vektor dan sistem dari Jakarta Radar belum dilengkapi dengan MSAW yang berfungsi untuk daerah Gunung Salak. C. Terjadi pengalihan perhatian terhadap awak pesawat dari percakapan yang berkepanjangan dan tidak terkait dengan penerbangan, yang telah menyebabkan pilot yang menerbangkan pesawat tidak dengan segera merubah arah pesawat ketika orbit dan pesawat keluar dari orbit tanpa disengaja. Menindaklanjuti proses investigasi kecelakaan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura II selaku perusahaan penyelenggara pemanduan lalu lintas udara dan pihak Sukhoi Civil Aircraft Company telah mengeluarkan beberapa tindakan keselamatan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah mengeluarkan rekomendasi segera dan rekomendasi keselamatan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Departemen Industri Penerbangan, Kementerian Perdagangan dan Industri Rusia dan Sukhoi Civil Aircraft Company. Tertanda Ketua KNKT, Tatang Kurniadi, RDH.